terbarukan ya, di mana mengetengahkan bagaimana tenaga listrik berfungsi di masyarakat. Nah, di Museum Listrik Energi Baru juga mengetengahkan sains dan teknologi yang terbarukan, tentunya khususnya di bidang ketenaga listrikan. Untuk itu ya kita yang miliki 683 alat peraga memang cukup banyak yang kita miliki koleksi-koleksi peraganya ya. Namun dalam kondisi waktu yang sangat terbatas ini mungkin tidak semuanya disampaikan, tetapi anak-anakku sekalian akan mendapat nanti ilmu ya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dede ya, urutan-urutannya seperti apa. Dan juga tolong disimak ya di kuis dan juga perlu diperhatikan juga anak-anakku sekalian ya, bahwa kegiatan kalian ini di-share secara live ya di YouTube. Silakan kalian share dengan teman-teman, saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan bahwa kalian melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa ditonton oleh siapapun gitu. Silakan kalian share ya adik-adik sekalian dan juga jangan lupa di subscribe. Memang kita udah 1 tahun ya pembelajaran ini via daring terus. Memang kita udah jenuh, udah capek, udah bosen ya pengen belajar langsung secara seperti biasanya. Namun kondisi masih belum memungkinkan sehingga yuk kita tahan dulu untuk bertemu langsung dan juga agar pandemi yang menimpa negeri kita cepat berlalu, mari kita lakukan 3M dengan cara menjaga jarak, dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan juga menggunakan masker apabila dan juga menghindari kerumunan ya tentunya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sebelum pembelajaran dilaksanakan atau sebelum jelajah virtual atau field trip ini dilaksanakan, ada sedikit pesan dari Museum Listrik dan Energi Baru yang tadi sebagiannya sudah disampaikan. Memang kendala kita kadang-kadang terjadi ada yang di luar kendali kita, terutama di jaringan ya. Tetapi kita mengupayakan membackup beberapa LAN untuk agar kita tetap bisa berbagi ilmu pengetahuan tanpa kendala. Mudah-mudahan yuk kita semuanya berdoa pada kesempatan pagi hari ini bahwasanya mudah-mudahan kegiatan kita yang baik ini tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Ya. Mungkin tidak banyak yang disampaikan dari Museum Listrik dan Energi Baru karena waktu juga dan juga adik-adik sekalian sudah nggak sabar ya pengen diajak jalan-jalan di Museum Listrik Energi Baru. Namun kita perlu ketahui bahwasanya energi listrik saat ini sangat penting untuk kehidupan kita ya. Dapat kita bayangkan sehari saja tidak mengkonsumsi listrik, bagaimana rasanya? Mungkin kita juga tidak bisa belajar seperti saat ini ya. Namun sebelum menutup kata, tadi udah diawali dengan pantun yang sangat cakep oleh Naapta ya. Naapta Gani, pantunnya luar biasa. Dan juga mungkin orang Lampung ini senang dengar dengan pantun. Nah, kakak juga akan menyampaikan pantun nih dari Museum Listrik dan Energi Baru ya. Pantunnya seperti ini, nak. Potong bambu dengan dibelah. Bambu terbelah terkena matahari. Barang siapa yang malas sekolah, maka akan menyesal di kemudian hari. Jalan-jalan di kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jikalau kalian ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Hayam Wuruk, raja yang masyhur, Gajah Mada menyatukan bangsa. Cinta ilmu sepanjang umur, cinta bangsa sepanjang masa. Burung dara terbang tinggi di atas awan, melayang jauh lalu hinggap di tiang listrik. Selamat datang anak-anakku dari SD Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Kami sambut dengan bahagia dari Museum Listrik dan Energi Baru. Demikian disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansor yang sudah memberikan sambutannya. Mungkin nanti ada balasannya nih, pantunnya dari Citra Bangsa School. Baik, berikutnya sambutan dari Citra Bangsa School Pringsewu Lampung kepada Miss Wahyu, kami persilahkan. Di unmute, Miss.
Oh iya. Silakan, Miss. Suaranya kayaknya. Menyiapkan pantun balasan ya Pak ya. Silakan ya, Miss. Kalau ada. Kayaknya jaringannya di Miss Wahyu lagi. Gambarnya belum muncul tuh, Miss. Videonya. Oke, ya sudah, Miss, silakan. Di unmute, Miss, suaranya belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jaringan di Miss Wahyu bermasalah ya? Iya, di Miss Wahyu, Pak. Ini kayaknya jaringan. Sepertinya di Miss Wahyunya mengalami kendala jaringan. Kita selingi dulu dengan film Kak Oki. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, MLab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi, ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda.
Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone, Historical Zone, Science and Technology Zone, bertujuan untuk mengedukasi dengan cara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga dewasa mengenai energi-energi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan seperti energi baru terbarukan dan juga pengenalan energi listrik dari pemanfaatan teknologi mutakhir seperti reaktor nuklir PLTN. Museum Listrik dan Energi Baru dilengkapi dengan fasilitas publik yang bersih, nyaman, dan modern. Fasilitas tersebut antara lain wisma atau penginapan yang berkelas, ruang kelas yang modern, taman dan outdoor sport, serta sarana ibadah dan fasilitas lainnya. Dengan mengunjungi Museum Listrik dan Energi Baru, Anda akan mendapatkan pengalaman tersendiri yang unik, edukatif, rekreatif, serta inovatif.
Baik, terima kasih Kak Oki atas pemutaran filmnya tadi mengenai Museum Listrik dan Energi Baru. Bagaimana adik-adik? Seru kan? Nah, nanti ada lagi, lebih seru lagi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Citra Bangsa School Pringsewu Lampung kepada Miss Wayu. Apakah sudah siap? Silahkan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam acara jelajah museum virtual yaitu Museum Listrik dan Energi Baru. Yang kami hormati Bapak Ansor Hidayat selaku manajemen Museum Listrik dan juga Energi Baru. Kemudian yang kami hormati seluruh kru dan panitia jelajah museum virtual ini dan juga anak-anak grade 4 yang Miss Wahyu banggakan. Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana. Terima kasih atas izin dari semua pihak, baik dari kru dan panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh manajemen dan juga seluruh staf dari Museum Listrik dan Energi Baru yang telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SD Citra Bangsa School Pringsewu untuk belajar secara virtual mengenai seperti apa sih Museum Listrik dan Energi Baru yang sesungguhnya. Bahkan mungkin untuk teman-teman ini masih sangat baru ya teman-teman. Kita belum pernah berkunjung ke sana, bahkan mungkin mendengarnya saja masih sangat jarang di sekolah ya Pak ya. Untuk Museum Listrik dan Energi Baru ini, mungkin teman-teman baru ada gambaran museum-museum yang biasanya didatangi itu ya museum-museum yang sifatnya seperti peninggalan-peninggalan kuno, barang-barang bersejarah gitu. Sepertinya kalau untuk anak-anak kami dari Bangsa School masih sangat baru sekali Pak untuk mengetahui seperti apa sih di dalam listrik dan juga ini agar anak-anak kami di sini bisa belajar, bisa menambah wawasan mereka tentang Museum Listrik dan Energi Baru ini. Jadi untuk semuanya kepada teman-teman grade 4 nyaman di sini Miss Wahyu mengingatkan kembali di pembelajaran kita Zoom-nya. Jadi mohon kelihatan ini dengan baik. Kemudian ambilnya, ya ada yang kuat belajar saat menjadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Miss Wahyu tidak aise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Wahyu yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik berkeliling melihat peraga yang ada di Museum Listrik. Nanti juga kakak akan memberikan kesempatan kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, nanti kakak berikan kesempatan ya. Baik, kita ke teman kakak yang ada di lapangan kepada Kak Omai. Apakah sudah ready? Segini cukup segini. Cek sound. Ya, suaranya. Cek sound gimana Pak Dede? Lancar. Silahkan Kak Bagus, Omai. oke. Kita mulai. Langsung, oke. Hai adik-adik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjemu dengan kakak ya.
adik-adik mudah-mudahan sehat selalu, ibu guru, kepala sekolah semua yang ada di SD Citra Bangsa School ya, Waringsewu, Lampung. Nah, ini jauh sekali nih Lampung ya. Mudah-mudahan adik-adik sehat selalu. Oke, ya. Adik-adik, sebelum kakak memberikan pemanduan, nanti adik-adik bersama-sama kakak keliling dari depan museum sampai ke lantai 2 ya. Nanti kita sama-sama membahas apa aja sih yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru tentunya. Tadi adik-adik pernah lihat sekilas ya, sudah menyaksikan videonya profil museum. Nah, itu kondisi museum di dalam seperti itu dan di luar. Oke. Nah, sebelum lanjut, kakak lupa mengenalkan diri dulu ya. Nama kakak adalah Kak Omai, salah satu pemandu di Museum Listrik dan Energi Baru ya. Oke, nah ini Museum Listrik ini lokasinya ada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah ya. Yang mana dulu diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang kedua. Mungkin adik tahu siapa Presiden kita yang kedua? Bapak Haji Soeharto ya, Muhammad Soeharto. Nah, kebetulan pada waktu itu barengan dengan ulang tahunnya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Museum Listrik juga pas kebetulan diresmikan hari itu juga ya, pada tanggal 15 April, 20 April 1995. Nah, itu ulang tahunnya Museum Listrik yang bertepatan dengan ulang tahun Taman Mini juga ya. Oke, untuk mempersingkat waktu adik-adik, nah kakak kita sekarang akan ajak adik-adik berkeliling sejenak. Tentunya dimulai dari halaman depan ya. Nah, ini ada halaman depan Museum Listrik dan Energi Baru. Adik-adik lihat sendiri. Di sini ada salah satu robot ya. Di sebelah sana robot itu yaitu ikonnya Museum Listrik. Namanya robot MaxLab ya. Di mana robot ini dilengkapi dengan sel surya, yaitu nanti mengambil energi listriknya dari matahari, dan juga dilengkapi dengan sensor gerak, di mana nanti apabila adik-adik mendekati robot tersebut dia akan otomatis mengeluarkan suara selamat datang di Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, itu kecanggihan robot ini. Nah, mari kita dekati sebentar ke sana ya. Nah, nanti adik-adik apabila situasi kita sudah normal, adik-adik bisa berkunjung ke Jakarta, tentunya ke Museum Listrik dan Energi Baru. Adik-adik bisa untuk berselfie di sini, berfoto bersama ya, dengan ibu guru, teman-teman semua ya. Ini adalah bentuk dari robot MaxLab ya. Salah satu ikonnya Museum Listrik dan Energi Baru. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ini di halaman depan, tak kalah pentingnya juga, ini adalah salah satu kendaraan yang Museum Listrik punya adalah kendaraan mobil listrik ya. Nah, adik-adik mungkin pernah lihat di TV sekarang lagi tren-trennya mobil listrik ya, yang nanti kendaraan untuk masa depan ya. Nah, Museum Listrik sebelum itu udah lama sudah ada koleksi mobil listrik. Nah, ini mobilnya jenisnya kecil ini ya. Nah, ini posisinya di halaman depan juga. Nah, ini alat chargernya, yaitu charger untuk mengecas mobilnya ya. Apabila nanti kita operasikan, kita harus charge dulu sama dengan HP yang adik-adik punya ya di sekolah. Nah, nanti sudah penuh energi listriknya, baru kita bisa operasikan keliling-keliling Museum Listrik. Adik-adik bisa coba nanti apabila adik-adik berkunjung ke Museum Listrik. Mudah-mudahan ya bisa, kakak tunggu nanti. Oke, nah itu sekilas di halaman depan Museum Listrik. Kita lanjut ke dalam ya. Nah, Museum Listrik juga tidak kalah penting. Di sini kita siapin protokol kesehatan ya. Di mana ada untuk sarana mencuci tangan ya. Ada 3. Terus di sini juga ada yang besar sekali untuk mencuci tangan. Kita lengkapi dengan safety yang luar biasa. Oke, nah ini pintu masuk
pintu masuk anjungan penerima atau yang diberi nama welcome zone ya. Nanti adik-adik kalau misalkan berkunjung ke Museum Listrik diawali masuk dari pintu ini. Nah kita lihat apa aja sih yang ada di welcome zone ini, di anjungan penerima ini. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah, adik-adik mungkin tadi sudah melihat di video ya Profil Museum bahwa ada teater 5D ya. Nah, Museum Listrik di sini lengkap. Ada juga untuk sarana hiburan sambil belajar. Oke. Nah, kita jalan ke sini lihat. Nah, ini lobi untuk ruang tunggu ya. Nanti apabila memasuki ruangan teater 5D. Nah, itu pintu masuk. Kita lihat ke dalam. Wah, dingin sekali ya. Nah, ini suasana seperti ini. Nah, ini teater ini dilengkapi dengan kursi goyang ya. Nah, kakak akan duduk di sini mencoba ya. Mencoba goyang, mohon maaf. Nah, adik-adik. Nah, ini adalah animasi, salah satu animasi ya. Animasinya teater 5D yang ada di Museum Listrik. Apabila nanti filmnya diputar, adik-adik bisa bergoyang apabila duduk di kursi ini. Nah, di samping itu dilengkapi dengan efek ya. Ada efek kilat, ada efek embun, ada efek air ya, dan angin. Nah, itu sarana yang kita punya di Museum Listrik dan Energi Baru. Boleh nanti kalau ke sini bisikin ibu gurunya atau kepala sekolahnya, Bu, kita ke Museum Listrik yuk. Sambil nonton 5D di sana, sambil belajar tentang teori listrik dan energi baru. Nah, ada bisa lihat di sini ya. Kapasitasnya luar biasa banyak. Nah, ini teater 5D ya. Museum Listrik punya. Oke, gimana adik-adik? Canggih kan? Oke. Lanjut, kita ke sebelah sana. Nah, ini ada tempat selfie juga. Banyak sekali di Museum Listrik untuk tempat selfie ya, foto-foto. Nah, kalau tadi di luar sana ada mobil listrik. Nah, sekarang di dalam ada juga motor listrik, sepeda listrik. Nah, semua juga ini dari listrik ya. Tentunya kita menggunakan energi listrik untuk beroperasi motor sama sepeda ini. Nah, jadi lengkap ya. Di museum ada mobil, motor, dan sepeda. Oke, lanjut. Kita ke sini, Pak Didit. Nah, ini tempat tiketing dilengkapi dengan video toran ya. Ada gambar informasi di sebelah sana. Ya, tentunya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada maket. Maket museum ya, adik-adik. Di mana maket ini untuk memberikan penjelasan tentang letak dan kondisi gedung Museum Listrik dan Energi Baru keseluruhan. Nah, kita lihat di sini, ini ada gedung pertama yang kotak. Nah, ini gedung ini posisi kakak di mana sekarang mengajak adik-adik berkeliling ya dari awal tadi. Nah, sekarang kita posisinya di sini. Nanti kita akan menuju ke gedung yang bulat ini 2 ya. Nah, ini anjungan listrik. Ini adalah anjungan energi baru ya. Semuanya bulat melambangkan elektron dan proton ya. Oke, nah selanjutnya ini di sini ada tempat untuk cindera mata ya. Nanti kalau misalkan udah normal kembali bisa berkunjung semua dari Jakarta, dari Lampung, dari mana aja ke Museum Listrik ya. Di sini nanti cindera matanya ada, kita pasang semua banyak. Oke. Nah, itu adik-adik. Mari kita ke dalam setelah di anjungan penerima. Nah, ini ada pintu untuk tiketingnya. Dan ini ada jalur khusus untuk disabel ya. Di mana nanti ada yang mungkin kekurangan fisik, kita siapkan jalur khusus. Sampai menuju lantai 2 nantinya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke halaman tengah Museum Listrik dan Energi Baru ya. Nah, ada lihat rutenya di sini turun dulu. Ya. Nah, ini kakak akan melewati tangga ya, jembatan. Di sini ada lukisan 3 dimensi.
seolah-olah kita menyeberangi tangga, di bawahnya sungai atau danau. Oke? Nah, ini juga lantainya dilengkapi dengan lukisan ikan-ikan 3 dimensi, ya. Nah, itu adalah lokasi museum listrik yang ada di tengah. Oke, selanjutnya kita ke lapangan dulu, panasan sedikit. Nah, kita bahas di sini tentang energi alternatif, ya. Nah, ini di sini ada lampu penerangan umum, ya, PJU, ya, di mana mungkin adik-adik pernah melihat. Siapa yang pernah melihat di jalan tol? Adik-adik mungkin ada yang pernah melihat bentuk lampu seperti ini. Di atasnya ada panel sel surya, sel fotovoltaik. Di jalan tol ada yang melihat? Mungkin ada ya. Nah, ini adalah memanfaatkan cahaya matahari, di mana matahari energi yang luar biasa yang tidak akan habis selamanya, bisa dirubah menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, contohnya ini, lampu ini menggunakan cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik. Ya, nanti di sini ada alat untuk pengaturnya, ya. Di sini ada baterai, ada controller, ya. Nah, ini semuanya dirangkai jadi satuan dan nanti akan dibagi-bagi. Listrik yang masuk disimpan di baterai dan akan dikeluarkan untuk penerangan lampu. Di sini adalah fungsinya controller, ya. Nah, ini salah satu PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya, ya. Ada lagi di sebelah sana, ya, nanti kita bahas. Nah, oke, adik-adik, kita cari yang sejuk-sejuk sedikit, ya. Kalau tadi agak panasan di sana. Nah, di sini selanjutnya ada peraga juga yang memanfaatkan energi matahari, ya. Kita di sini semua serba memanfaatkan energi alternatif, ya. Sesuai dengan namanya Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, contohnya di sini ada sebuah lingkaran seperti parabola nih. Ini dinamakan kompor surya, ya. Dengan medianya di sini ada kaca cermin biasa. Adik-adik mungkin punya cermin di rumah, kaca, ya, untuk bersolek adik-adik di rumah apabila mau berangkat ke sekolah. Cermin, nah itu sama, ya. Cuma ini ada khusus rumusnya untuk digunakan di sini. Nah, cermin itu dibelah-belah sedemikian rupa sesuai urutan, ya. Yang nantinya cahaya matahari, ya, akan menyinari kompor tenaga surya ini. Nah, nanti panas cahaya matahari akan dipantulkan. Ini prinsip kerjanya, ya. Akan dipantulkan ke suatu titik tumpu. Di sini adalah satu titik tumpunya. Jadi cahaya matahari nanti dikumpulkan ke sini, nih adik-adik, ya. Nah, nanti lama-kelamaan akan timbul apa, ya? Ada yang tahu akan timbul apa? Kalau cahaya matahari dikumpulkan, dipantulkan melalui kaca cermin, akan timbul apa? Akan timbul panas, ya. Panas yang luar biasa, ya. Mungkin kira-kira kalau sesuai dengan yang membuatnya adalah hampir melebihi 500 derajat Celcius, ya. Kalau panasnya mataharinya bagus, ya, tidak mendung dan tidak hujan. Nah, nanti titik tumpu di sini akan panas sekali, ya. Sehingga ini ada ketel uap di mana di dalamnya ada air, ya. Nah, lama-kelamaan nanti akan mendidih air tersebut. Bisa juga ketel uap ini diganti dengan apa namanya panci nanti untuk merebus air, atau penggorengan wajan untuk menggoreng telur atau ikan bisa disimpan di sini, ya. Nah, nanti kalau adik-adik berkunjung ke Museum Listrik, kita akan praktekkan nih bersama-sama di sini, ya. Sama kakak, sama pemandu yang lain nanti, ya. Nah, nanti air yang di sini akan mendidih, nanti timbul uap, ya. Otomatis akan uap keluar dengan panasnya yang luar biasa. Nah, ini ada salah satu medianya adalah pipa. Pipa ini ditarik ke sebelah sini, ya. Nah, ini pipanya disalurkan ke sini, memanfaatkan uapnya yang ditimbulkan dari ketel uap.
Nah, uap tadi di sini bisa juga untuk memasak ya atau mengukus ubi-ubian seperti pisang, singkong, bijalak bisa di sini ya. Hanya memanfaatkan uapnya. Oke? Nah, itu mudah-mudahan nanti Ade bisa mencobanya. Nah, selanjutnya di sini juga ada Kak sel Omai surya sebentar. lagi. Kalau tadi Tunggu sebentar ya. Adik-adik sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan di raise hand, kasih tanda raise hand kalau ada yang mau bertanya. Ada dari SD Citra Bangsa Pringsewu yang mau bertanya? Ya, kalau mau bertanya silakan. Kita kasih di sini satu kesempatan. Ada? Bagaimana Kak Oki? Ada? Ada. Arya H. Andika. Kak Oki. Arya H. Andika mau Ya. bertanya. Silahkan Arya. Itu kapan dibukanya? Dibuka apanya? Buka musimnya. Museumnya. Buka museumnya. Oke. Kapan katanya Kak Omai, kapan dibuka Museum Listrik dan Energi Baru? oh, Arya mau tadi ke siapa sana. dengan Ade siapa kali, Dek? Arya. Arya. Ade Arya. Oke. Ade Arya, Museum Listrik dibukanya kapan gitu ya? Nah, Iya. selama ini museum listrik belum dibuka untuk umum ya. Kalau unjangan yang ramai-ramai belum karena kita menunggu kondisi Kalau sendiri boleh. normal dari pandemi ini ya, dari COVID ini. Mungkin nanti kalau sudah ada instruksi dari pemerintah sudah beroperasi keseluruhan museum di Jakarta, kita akan umumkan ke seluruh sekolah-sekolah di Nusantara, termasuk sekolah di Arya. Nah, nanti kakak umumkan kalau sudah normal museum ya. Selama ini belum ya, Kak Arya. Sabar ya, nunggu ya. Makanya kita berdoa semua. Terima Mudah-mudahan penyakit itu apa? Virus ini COVID segera selesai dari muka bumi ini ya. Oke, mungkin itu jawaban dari kakak. Gimana? Mana? Ya, terima Adik kasih. Arya? Oke. Baik, ke Kak Omai dilanjut lagi. Lanjut ya. Tidak ada lagi, Kak Dede? Hai. Ya, Oke, silakan. kalau tidak ada lagi kita lanjut nih satu lagi di sini ya. Nah, ini Yang juga lain ada yang mau bertanya? yang namanya PLTS bagi tenaga surya kapasitas kecil ya. Ini hanya satu panel ya. Kalau untuk dayanya besar nanti di sistem paralel atau seri ya. Banyak. Nah, ini adalah ada mungkin baru lihat bentuknya panel sel surya seperti ini, di mana ada kotak-kotak dan baris-baris. Ini adalah sel fotovoltaik ya. Ini bahannya dari silikon. Nah, ini yang bisa merubah cahaya matahari menjadi energi listrik ya. Nah, cahaya menyinari sini nanti dirubah oleh sel fotovoltaik ini menjadi energi listrik. Tentunya listrik yang dihasilkan di sini masih listrik DC ya, belum AC ya. Masih kecil sekitar 12 voltan lah ya, kurang lebih. Nah, nanti setelah listriknya dihasilkan disalurkan ke panel sini. Ada satu box sini lagi sama dengan yang di sana tadi. Nah, ini fungsinya di sini nanti akan dimanfaatkan listrik yang dihasilkan oleh panel surya tadi. Nah, ini ada kipas, ada bohlam lampu ya, bisa berputar dan bisa menyala. Nah, ini tentunya kipas ini memerlukan tegangan 220 volt ya, sama dengan yang di rumah adik-adik dan di rumah kakak juga ya, dan di rumah teman-teman yang lainnya. Nanti tegangannya jadi 220 volt. Nah, itu bukan DC lagi, sudah menjadi AC ya. Nah, kenapa bisa jadi AC? Padahal tadi yang dihasilkan dari sel surya adalah DC. Nah, di sini ada alatnya ya. Di sini dengan alatnya ada namanya inverter ya.
Nah, inverter ini bisa merubah arus DC menjadi AC ya. Jadi 12 volt misalkan menjadi 220 volt. Nah, ini bisa digunakan di rumah kita untuk mengoperasikan kipas, TV dan lain sebagainya. Oke. Ini juga dilengkapi baterai ya. Baterai ini fungsinya menyimpan energi listrik untuk digunakan di malam hari ya. Karena di malam hari matahari sudah tidak ada ya, diganti malam. Oke, itu sekilas di lapangan tengah tentang energi yang memanfaatkan cahaya matahari ya. Kita lanjut sebelah sini. Nah, kita beralih ke energi alternatif air ya. Yang energi air itu tentu energi dari alam juga ya. Nah, sekarang kakak tanya, energi air akan habis atau tidak? Adik-adik, energi air akan habis atau tidak? Tidak akan habis selamanya ya. Selama muka bumi ini masih berada ya. Nah, ini salah satu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, museum listrik juga membuat miniaturnya ya. Pembangkit listrik tenaga air seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat di sana, di situ ada air terjun, tandanya luapan dari bendungan di sana diumpamakan ya. Nah, air yang di bendung itu atau ditampung nanti akan disalurkan melalui pipa. Nah, adik-adik di sana lihat pipa. Nah, kita jalankan ya. Nah, pipa tersebut nanti akan menggerakkan kincir. Nah, kincirnya akan berputar ya. Ada lihat kincirnya berputar? Kenapa bisa berputar kincirnya? Karena ada dorongan dari air. Kinetiknya ya, kinetik ya. Bisa menggerakkan kincir. Nah, nanti energi mekanik ya bisa berputar lebih kencang dan nanti akan menggerakkan atau menjalankan generator yang warnanya putih. Ada bisa lihat di sana ada generator yang warna putih, dia berputar. Nah, kalau apabila putarannya kencang sekali, itu nanti tegangan listrik yang dihasilkan lebih besar ya. Nah, itu sudah keluar energi listriknya. Karena ada bolam lampu di sana menyala, ya, berarti listrik yang dihasilkan dari sana kinciran sudah bisa gunakan. Nah, itu namanya pembangkit listrik tenaga air PLTA ya. Ini skala kecil miniaturnya. Kalau yang besar lagi, teknologinya sudah canggih ya, lebih besar. Oke, langsung ke atas sebentar, lagi. Kak Omay, sebentar. Bentar ya, Kak Omay sabar dulu. Adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Dari SD Citra Bangsa School. Ada yang bertanya? Aisyah Maksi. Silakan Aisyah. Di-unmute sayang suara mic-nya. Oke. Perbedaannya DC sama AC apa? Pak Omay, tadi Ade Aisyah bertanya perbedaan AC sama DC itu apa? De Aisyah tadi menanyakan perbedaan AC atau DC ya. Nah, kalau DC itu namanya arus searah ya. Di mana DC itu belum bisa digunakan untuk menghidupkan AC ya. Bukan AC tegangan ya, AC untuk pendingin, kulkas, TV dan lain sebagainya di rumah. Nah, karena tegangannya masih rendah, masih kecil ya. Kalau DC ya. Ya. Nah, kalau AC, nah itu sudah tegangannya dengan tegangan rendah tapi udah dinaikkan ya, dari misalkan tadi DC bisa dirubah menjadi AC ya. Sehingga bisa menghidupkan di rumah adik-adik seperti TV, kulkas, pompa air dan lain sebagainya. Nah,
Kalau DC hanya sebatas untuk menghidupkan misalkan mainan anak-anak ya, terus jam tangan ya, itu masih tegangannya masih kecil, masih rendah ya. Itu harus searah. Dan kalau DC itu ada 2 kabel juga, min plusnya ya. Tapi jangan sampai ketukar kalau DC. Kalau misalkan untuk menyolokkan ke stop kontak ya, hati-hati jangan sampai ketukar kalau DC. Kalau AC dibolak-balik colokannya tidak akan konsleting ya, itu perbedaannya. Nah, tegangan rendah itu adalah DC, masih belum dirubah ke AC ya, masih kecil. Nah, kalau AC itu udah bisa dimanfaatkan di rumah tangga, di pabrik-pabrik, dan di transportasi. Nah, itu sudah dirubah dari DC ke AC. Ya. Oke, mungkin Ade Aisyah jelas seperti Jelas kok, terima kasih. Oke. Baik. Nah, nanti Tadi Miss masih ada. Ngelihat Ya, Jovan Sudah, silakan. Pak, lanjut. Jovan mau bertanya. Oke. Tadi Jovan siapa? Nggak Ada yang mau dengar ini. bertanya lagi? Saya lihat di Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nanti di kesempatan berikutnya kita berikan lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan Kak Omai, dilanjutkan. mau bertanya lagi teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Kak Dede kita lanjut ya. Nah, kita langsung menuju ke atas ya, nanti akan menuju ke lantai 2. Nah, di mana di sini ada lagi yang namanya pembangkit listrik mikrohidro ya. Di mana mikrohidro ini dengan media air juga ya. Energi air adalah sebagai energi kinetiknya, di mana kalau ini kelihatan sama sekali di sini baling-balingnya sama generatornya menjadi satu kesatuan ya. Nah, di sini ada saluran parit kecil ya untuk mengalirkan air di sini. Nah, nanti air sama dengan yang di sana untuk memutarkan baling-baling ya. Nanti generatornya akan berputar. Listriknya kita manfaatkan ke sebelah sini. Di sini ada kipas lagi. Ini ada radio kaset ya. Di mana listrik yang dihasilkan dari mikrohidro kita manfaatkan untuk di sini ya. Untuk kipas dan tip deck. Oke. Sekarang ke sini lagi ada 2 lagi. Nah, ini ada salah satu pembangkit listrik juga, tapi bahan bakunya adalah BBM. Ini namanya genset ya. Genset ini dulu lokasinya ada di Istana Negara ya. Jadi Istana Presiden ya. Dulu untuk menjaga-jaga apabila pasokan listrik dari PLN alirannya putus ya, mati. Nah, nanti otomatis genset ini akan beroperasi ya, membantu apabila dari PLN-nya listriknya mati, nah otomatis dia akan hidup dan akan menghasilkan tegangan listrik ya. Nah, karena di Istana Presiden tidak boleh mati sekejap pun ya. Nah, mungkin adik-adik bisa lihat nih kayak kereta api ya, panjang. Ini masinis. Nah, terus ini adalah bahan bakarnya adalah energi fosil ya. BBM. Tadi kakak sampaikan yang lama-kelamaan akan habis ya. Kalau air tadi energi alternatif tidak akan habis ya. Yaitu adalah genset. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah mobil tenaga surya ya. Mobil tenaga surya ini memanfaatkan juga energi matahari, lagi-lagi matahari ya. Kita manfaatkan cahayanya untuk energi listrik. Sama prinsipnya dengan PLTS tadi ya. Yang di sana, jadi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini disimpan di dalam kabin ini, ada peralatannya sama dengan tadi yang panel sel surya sebelah sana. Di sini ada akinya juga, ada generatornya juga ya, dan ada motor. Oke, bukan generator, maaf, inverter ya. Oke, nah ini adalah salah satu koleksi Museum Listrik dan Energi Baru yang dulu
kakak-kakak kita dari ITS Surabaya dihibahkan ke Museum Listrik untuk membuat mobil surya ini. Oke. Nah, kita langsung menuju ke lantai 2 adik-adik ya. Nah, kita udah berada di posisi pintu menuju ruangan lantai 2 anjungan listrik. Wah, adem sekali di sini. Waduh, disambut dengan badut silintar ternyata ya. Kita disambut pas begitu masuk ke lantai 2. Halo, dadah-dadah dulu dong adik-adik. Dadah-dadah dulu, halo badut silintar. Nah, kalau udah ke sini bisa selfie adik-adik ya sama badut. Ini ada di dalamnya ada ininya nih, ada omnya nih ya. Oke, ayo terima kasih Lintar ya. Semua ketemu lagi nanti teman adik-adik. Oke. Nah, di sini ada beberapa koleksi tentang energi baru, terbarukan ya. Ini ada globa bola dunia. Adik-adik mungkin pernah lihat ya. Bola dunia, peta bola dunia di sekolahan punya tapi kecil mungkin ya medianya. Nah, ini diameternya besar sekali. Kenapa ditampilkan ada bola dunia di Museum Listrik? Karena kita membutuhkan bahwa di muka bumi ini banyak sekali bermacam-macam. Contohnya adalah kehidupan makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Nah, di samping itu banyak sumber energi yang melimpah ya. Contohnya tadi di luar sudah kita bahas, ada air ya. Ada energi angin, ada energi biomasa, energi nuklir dan lain sebagainya adanya di bumi ya. Oke. Nah, ini kita ke sini adik-adik nanti bisa melihatnya kalau sudah berkunjung ke museum. Ada panel informasi asal-usul mula alam semesta. Terus ada bumi ya. Terus ada energi surya yang kita tadi bahas di luar. Terus ada energi galaksi seperti ini. Nah, salah satunya ada energi api juga. Api adalah sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dari sejak dulu hingga saat ini ya. Selanjutnya ada energi angin. Nah, angin juga dimanfaatkan oleh nenek moyang kita zaman dulu untuk berlayar ya. Karena angin bisa menghembuskan kain untuk perahu layar, mendorongnya kemana yang kita akan dituju. Oke, ini energi air, salah satunya tadi yang sudah disampaikan sama kakak di luar ya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ya. Terus ada energi panas bumi. Nah, ini juga salah satu energi alternatif ya, yang memanfaatkan energi panas dari bumi ya. Nah, uapnya ini kita manfaatkan untuk pembangkit listrik ya. Kita sudah banyak ya. Nah, ini terakhir energi petir. Nah, mungkin adik-adik bertanya ya, petir itu bisa dijadikan atau disebut energi listrik? Bisa ya, memang petir adalah energi listrik yang luar biasa besar sama voltasenya. Tapi saat sekarang dari dulu sampai saat ini belum pernah dimanfaatkan untuk tegangan listriknya untuk manusia ya. Karena mungkin agak susah juga ya untuk memanfaatkan petir ya. Tapi jangan hati-hati adik-adik apabila ada hujan karena petir sangat berbahaya ya. Oke, nah itu salah satu tentang energi. Selanjutnya kita memasuki historical sejarah kelistrikan di Indonesia. Ya. Langsung ke robot. Oke. Kita lewati. Di mana masa-masa penting zaman dulu, zaman Belanda, tentang pembangkit-pembangkit yang dimiliki oleh bangsa Belanda. Ya.